Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ferdi Pratama dengan NPM 2211080211. Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu konsep dasar bimbingan dan konseling. Konsep dasar bimbingan. Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk membantu individu memahami diri, mengenali potensi yang dimiliki, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan secara sehat. Prayitno menjelaskan bahwa bimbingan bertujuan mengembangkan kemandirian individu dalam berpikir dan mengambil keputusan hidup secara bertanggung jawab. Winkel dan Hasusti menambahkan bahwa bimbingan merupakan bagian dari pendidikan yang membantu individu mencapai kemantapan pribadi, sosial, dan akademik secara seimbang. Dalam pandangan Islam, bimbingan sejalan dengan konsep irsyad dan tarbiyah yang menekankan pembinaan manusia menuju kebaikan dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang berfitrah yang memerlukan arahan agar tidak menyimpang dari nilai kebenaran. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 mengajarkan pentingnya membimbing dan dengan kebijaksanaan sebagai dasar spiritual dalam pelaksanaan bimbingan. Selanjutnya, pengertian konseling. Konseling adalah hubungan profesional antara konselor dengan konseli atau klien yang bertujuan untuk membantu individu memahami permasalahan serta menemukan solusi secara mandiri dalam suasana empatik dan rahasia. Corey menyatakan bahwa konseling merupakan proses interpersonal yang memfasilitasi perubahan pola pikir dan perilaku agar individu lebih adaptif. Yusuf dan Nur Iksan juga menegaskan bahwa konseling juga berfungsi mengembangkan potensi diri dan membangun konsep diri positif. Dalam Islam, konseling sejalan dengan konsep nasihat yang berarti memberikan bimbingan dengan ketulusan demi kebaikan sesama. Rasulullah SAW dikenal sebagai pendengar yang penuh kasih sayang terhadap persoalan umat. Konseling Islam tidak hanya menyentuh aspek psikologis, tetapi juga memperkuat hubungan spiritual individu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada paradigma bimbingan dan konseling. Paradigma bimbingan dan konseling modern memandang sebagai layanan perkembangan yang komprehensif dan berkelanjutan. Gilbert dan Henderson menjelaskan bahwa bimbingan konseling tidak hanya mengatasi masalah, tetapi juga mencegah munculnya masalah serta mengembangkan potensi individu dalam berbagai aspek kehidupan. Pendekatan ini menetapkan peserta didik sebagai individu unik yang memerlukan layanan sesuai kebutuhan dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, paradigma ini sejalan dengan konsep tarbiyah yang menekankan pendidikan manusia secara menyeluruh sepanjang hayat. Islam tidak hanya memperbaiki kesalahan, tetapi juga membina karakter sejak dini. Dengan demikian, bimbingan konseling menjadi sarana pembentukan manusia yang beriman, berilmu, dan juga berakhlak mulia. Selanjutnya, ada visi dan misi bimbingan konseling. Visi bimbingan dan konseling adalah terwujudnya individu yang mandiri, matang secara emosional, serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan akademik. Yusuf dan Nur Iksan juga menjelaskan bahwa individu yang berkembang melalui layanan bimbingan konseling memiliki kesadaran diri tinggi dan kesiapan untuk menghadapi masa depan. Visi ini menjadi arah utama seluruh program bimbingan konseling di sekolah. Misi bimbingan konseling diwujudkan melalui pelayanan pemahaman diri, pengembangan keterampilan hidup, peningkatan prestasi belajar, serta perencanaan karir.
Dalam pandangan Islam, visi dan misi ini mengarah pada pembentukan insan kamil yang seimbang antara kecerdasan intelektual dan spiritual. Hal ini bertujuan menciptakan manusia yang bermanfaat bagi diri dan masyarakat. Selanjutnya ada tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan utama bimbingan konseling adalah membantu individu mencapai perkembangan optimal sesuai tahap kehidupannya. Prayitno menyatakan bahwa BK bertujuan menumbuhkan kemandirian individu dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan hidup secara bijaksana. Winkel dan Hastuti juga menambahkan bahwa tujuan bimbingan konseling mencakup kesejahteraan psikologis serta keberhasilan akademik. Dalam Islam, tujuan bimbingan konseling diperluas dengan pembinaan iman dan akhlak agar individu tidak hanya sukses secara duniawi, tetapi juga bahagia secara spiritual. Pembinaan ini membantu individu menjalani hidup sesuai nilai-nilai kebaikan. Dengan demikian, bimbingan konseling menjadi sarana pembangunan karakter Islami. Selanjutnya ada fungsi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah munculnya masalah perkembangan melalui pembinaan dan edukasi. Selain itu, bimbingan konseling kuratif untuk membantu individu mengatasi masalah yang telah terjadi serta pengembangan potensi individu secara optimal. Fungsi pemeliharaan juga dilakukan untuk menjaga kondisi positif individu. Dalam Islam, fungsi ini sejalan dengan konsep islah yang berarti perbaikan diri secara berkelanjutan. Islam juga mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar sebagai upaya kebaikan dan mencegah keburukan. Dengan demikian, bimbingan konseling juga berperan sebagai sarana pembinaan moral dan mental. Selanjutnya ada prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip bimbingan konseling menekankan penghargaan terhadap keunikan individu, empati, keterbukaan, dan juga kerahasiaan dalam hubungan konseling. Corey menyatakan bahwa penerimaan tanpa syarat merupakan kunci keberhasilan konseling. Prinsip ini menciptakan rasa aman bagi konseli untuk membuka terhadap permasalahan yang sedang ia hadapi. Dalam Islam, prinsip ini sejalan dengan nilai amanah, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam membantu sesama manusia. Islam mengajarkan pentingnya menjaga rahasia dan menghormati martabat individu. Hal ini memperkuat etika dalam praktik bimbingan dan konseling. Nah, terus ada asas-asas bimbingan dan konseling. Asas bimbingan konseling mencakup kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kedinamisan, dan keterpaduan layanan sebagai pedoman etis konseling. Asas ini memastikan bahwa bimbingan konseling berjalan profesional dan menghargai hak individu. Konselor wajib mematuhi asas ini agar tercipta hubungan yang sehat. Dalam Islam, asas-asas tersebut sejalan dengan ajaran menjaga kehormatan manusia dan berlaku jujur. Islam juga mendorong umatnya untuk saling menolong dalam kebaikan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, asas bimbingan konseling memiliki landasan moral yang kuat. Selanjutnya ada beberapa bidang-bidang layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada bidang bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi yaitu berfokus pada pengembangan konsep diri, pengelolaan emosi, dan pembentukan kepribadian sehat. Yusuf dan Nur Ihsan menjelaskan bahwa individu dengan konsep diri positif lebih mampu menghadapi tekanan hidup dan berkembang secara optimal. Bidang ini membantu individu mengenali kelebihan dan kekurangannya. Dalam Islam, pembinaan pribadi diarahkan pada pembentukan akhlak mulia seperti sabar, jujur, dan tanggung jawab. Islam juga mengajarkan pengendalian diri sebagai kunci kebahagiaan.
Oleh karena itu, bimbingan pribadi sejalan dengan pendidikan karakter Islami. Yang kedua ada bimbingan sosial. Bimbingan sosial bertujuan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, empati, serta kerjasama sosial. Individu dibantu agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan membangun hubungan yang sehat. Hal ini penting dalam kehidupan bermasyarakat. Islam menekankan ukhuwah, toleransi, dan adab pergaulan sebagai dasar hubungan sosial. Nilai saling menghormati dan tolong-menolong menjadi prinsip utama. Dengan demikian, bimbingan sosial memperkuat karakter sosial Islami. Yang ketiga, ada bimbingan akademik. Bimbingan akademik membantu individu meningkatkan motivasi belajar, strategi belajar yang efektif, dan manajemen waktu. Layanan ini berperan penting dalam mencegah kegagalan belajar dan meningkatkan prestasi. Peserta didik dibimbing agar mampu belajar secara mandiri. Dalam Islam, menuntut ilmu itu dipandang sebagai ibadah yang memiliki kedudukan tinggi. Islam mendorong umatnya untuk terus belajar sampai hingga akhir hayat. Oleh karena itu, bimbingan akademik memiliki nilai spiritual selain nilai akademik. Dan yang keempat ada bimbingan karir. Bimbingan karir membantu individu mengenali minat, bakat, serta merencanakan masa depan kerja secara realistis. Individu dibantu untuk memahami dunia kerja dan tuntutan profesi. Hal ini penting dalam mempersiapkan kehidupan dewasa. Islam memandang pekerjaan sebagai amanah dan sarana ibadah. Kerja keras dan kejujuran menjadi nilai utama dalam Islam. Dengan demikian, bimbingan karir membentuk individu yang profesional dan juga beretika. Selanjutnya ada beberapa jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada layanan orientasi. Layanan orientasi membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara positif dan mengurangi kecemasan. Layanan ini memperkenalkan aturan, budaya, dan sistem pendidikan. Orientasi membantu individu merasa aman dan nyaman. Dalam Islam, orientasi bersejalan dengan pembinaan bertahap yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya. Islam mengajarkan pendekatan lembut dalam mengenalkan nilai baru. Hal ini menunjukkan pentingnya adaptasi yang manusiawi. Yang kedua ada layanan informasi. Layanan informasi memberikan pengetahuan yang dibutuhkan individu untuk mengambil keputusan tepat dalam pendidikan dan karir. Informasi yang akurat membantu individu merencanakan masa depan dengan baik. Layanan ini mencegah kesalahan pilihan hidup. Islam menekankan pentingnya ilmu sebagai dasar setiap tindakan. Umat Islam diperintahkan untuk mencari ilmu sebelum bertindak. Oleh karena itu, layanan informasi sejalan dengan ajaran yang dilaksanakan dalam Islam. Yang ketiga, ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan membantu individu berada pada bidang sesuai potensi dan minatnya. Penempatan yang tepat meningkatkan motivasi dan keberhasilan belajar. Hal ini juga mencegah frustasi akademik. Islam mengajarkan prinsip keadilan dan amanah dalam menempatkan seseorang sesuai kemampuannya. Kesalahan penempatan dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Dengan demikian, layanan ini memiliki nilai moral Islami. Yang keempat ada layanan himpunan data. Layanan himpunan data mengumpulkan informasi individu sebagai dasar layanan bimbingan konseling. Data membantu konselor memahami kondisi peserta didik secara menyeluruh. Layanan ini meningkatkan ketepatan intervensi bimbingan konseling. Islam mengajarkan tabayun atau klarifikasi informasi sebelum mengambil keputusan. Prinsip ini mencegah kesalahan penilaian. Dengan demikian, layanan data sejalan dengan nilai kehati-hatian dalam Islam. Yang kelima ada layanan konferensi kasus. Layanan konferensi kasus melibatkan kerjasama profesional untuk menyelesaikan masalah individu.
Pendekatan ini menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Setiap pihak memberikan sudut pandang sesuai keahliannya. Islam menganjurkan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama. Musyawarah mencerminkan kebijaksanaan kolektif. Oleh karena itu, konferensi kasus selaras dengan ajaran Islam. Yang keenam ada layanan referral. Layanan referral mengalihkan penanganan hidup kepada ahli lain bila diperlukan. Hal ini dilakukan ketika masalah berada di luar kompetensi konselor. Referral menjamin individu mendapat bantuan terbaik. Dalam Islam, menyerahkan urusan kepada ahlinya merupakan bentuk kebijaksanaan. Islam mengajarkan kesadaran akan keterbatasan manusia. Dengan demikian, layanan referral mencerminkan profesionalitas Islami. Demikian pemaparan singkat materi yang saya berikan. Apabila saya memiliki salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.